16. Enggak, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dakina manasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal Amin. jalali wal ikram. Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang memungkinkan untuk kameranya dibuka, boleh dibuka ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih memaksimalkan. Saya izin share terlebih dahulu. Baik, Pak Sep, sudah muncul ya? Sudah. Sudah, Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya, Bapak Ibu sekalian. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihina fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada kitabnya, saya tampilkan materinya di layar sehingga bisa dilihat langsung ke layar saja ya. Paslun, pasal fi syuruti jam'i takdimi, tetap itu pasal di dalam menjelaskan syarat sahnya jama' takdim. Syurutu jam'i takdimi, adapun syarat sah jama' takdim, arba'atun, ada 4. Al-bada'atu bil ula, syarat yang pertama adalah memulai dengan sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i, dan yang kedua niat menjama fiha, di dalam sholat yang pertama. Wal muwalatu, dan yang ketiga berturut-turut bainahuma, antara keduanya. Wadawamul udri, dan yang keempat Kering. masih dalam keadaan udzur. Mangga Bapak Ibu, barangkali yang mau baca dipersilahkan.
Pak Asep, mangga. Masih di mute. Biasa, terbiasa. Lewat dulu aja Ustaz. Bentar. Ya, siap gimana? Dilewat aja dulu Ustaz. Lewat Oh, dulu. siap. Bentar. Teh Tiara, baca. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruti jam'i takdimi. Tidak ada dari faslun aja ya Ustaz. Mohon mangga. Faslun pasal surut Pi, surutu surut. jam'i takdimi. Adapun syarat sahnya jama takdim arbaatun ada 4. Al-bada'atu bil ula. Syarat yang pertama adalah memulai dengan sholat yang pertama. Waniyatul jam'i, dan yang kedua niat menjama fiha di dalam sholat yang pertama. Wal muwalatu, dan yang ketiga berturut-turut bainahuma antara keduanya. Wadawamul uzri, dan yang keempat masih dalam keadaan uzur. Alhamdulillah, jazakillah khair. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, di dalam pasal ini kita atau musannif menjelaskan kepada kita semuanya tentang syarat sahnya jama' takdim. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan sholat jama' ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum menjelaskan lebih mendalam lagi terkait jama' takdim, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya ada beberapa sebab sholat itu boleh dijama'. Teh Tiara, kira-kira ada berapa sebab sholat itu boleh dijama'? Pak Asep, barangkali tahu ada berapa sebab sholat itu boleh dijama'? Pertama mungkin ada dalam keadaan sedang safar. Yang Dalam kedua keadaan dalam safar. keadaan iya, dalam keadaan darurat, apakah dia dalam keadaan uzur. Yang ketiga dalam keadaan hujan yang hujan lebat, ya, eh, yang memungkinkan untuk bisa dijamak. Dan Mungkin seperti itu. baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Asep. Bapak Ibu, yang menyebabkan bolehnya seseorang menjamak dalam sholatnya itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ada 4 sebabnya. Yang pertama sudah jelas tadi, ketika seseorang dalam keadaan safar. Yang kedua, ketika hujan lebat, tadi yang disampaikan oleh Pak Asep. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan sakit atau sesuatu yang mengancam dirinya, begitu ya. Dan yang keempat adalah ketika dalam keadaan macet. Nah, itu 4 sebab yang memperbolehkan seseorang menjama di dalam sholatnya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah sebab jama karena safar. Nah, yang dimaksud safar di sini bukan safar towil, bukan safar qosir, tapi yang dimaksud adalah safarnya safar towil. Sehingga kalau berbicara tentang safar towil, maka jarak perjalanannya ini ditentukan oleh para ulama. Ada yang memang 80 kilometer, ada yang 81 kilometer, ada yang 87, bahkan ada yang 145 kilometer. Memang dalam menentukan jarak ini, para ulama berbeda pendapat. Tapi sekalipun misalkan kita akan mengambil kepada pendapat yang jaraknya di minimal itu 80 kilometer, tetap dikatakan sah dalam melaksanakan sholat jamaknya. Nah, perlu kemudian juga kita ketahui bahwasannya perjalanan yang jauh itu sering dibahasakan dengan safar ya. Tetapi kalau perjalanan yang pendek disebut dengan dahaba. Ana adahabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Itu biasanya dibahasakan dengan dahaba ya dahabu, tidak menggunakan safaro usafiru.
Tapi kalau perjalanan yang jauh biasanya menggunakan kalimat safar. Ana usafiru ila Jakarta, ana usafiru ila Dualil Arabiyah. Saya bepergian ke Jakarta, saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Timur Tengah misalkan. Nah, karena perjalanannya jauh, maka digunakan dengan istilah safaro yusafiru. Nah, Bapak Ibu, ini sudah jelas terkait jama ini memang sudah ditentukan dalam agama, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, sebagaimana dalam hadisnya disampaikan jamaah baina sholataini fi safar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah melaksanakan sholat jama fi safari di dalam perjalanan. Kita ketahui bahwa jama itu mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu, itu namanya adalah jamak, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu itu jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti menggabungkan dua sholat duhur dan asar di waktu sholat yang pertama, berarti sholat asarnya ditarik ke waktu sholat duhur, itu yang namanya jamak takdim. Atau sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, sholat isyanya yang ditarik di waktu sholat maghrib itu namanya adalah jamak takdim. Nanti yang kedua ada jamak takhir. Menggabungkan dua sholat dilaksanakan di sholat yang kedua, di waktu sholat yang kedua. Duhur dan asar berarti yang ditarik adalah sholat duhur ke waktu sholat asar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun syarat sahnya jamak takdim ini ada empat. Syurutu jam'i takdimi arba'atun. Syarat sahnya jamak takdim ini ada empat. Mana yang pertama adalah al-bada atau bil ula, harus memulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat jamak takdim, tidak diperbolehkan melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, karena yang punya waktu adalah sholat duhur. Dalam kaidahnya begitu. Orang yang mengikuti maka dia dilaksanakannya di akhir, dan orang yang diikuti tadi sholat duhur dilaksanakannya di awal, sehingga kalau seandainya kita melaksanakan sholat jamaah takdim kemudian kita sholat asar terlebih dahulu, maka sholat asarnya tidak sah. Maka sholat asarnya tetap harus dilaksanakan manakala nanti masuk waktu sholat asar. Masuk waktu sholat asar, tetap sholat asar wajib untuk dilaksanakan karena sholat asarnya tidak sah dilakukan. Nah, jadi yang pertama yang harus kemudian kita perhatikan dalam menjamak takdim ini adalah harus memulai dengan sholat yang pertama, berarti kita sholat duhur terlebih dahulu. Itu yang pertama. Waniyatul jam'i, dan yang kedua adalah niat jama fiha, di dalam sholat yang pertama. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, waktu waktu niat seseorang untuk menjama itu terbentang mulai dari takbiratul ihram sampai sebelum salam. Kalau misalkan kita sholat duhur di awal belum niat untuk melaksanakan sholat jama. Nah, pada saat sedang tahiyat sebelum salam, kita punya keinginan untuk menjamak, langsung saja menghadirkan niat pada saat itu. Gitu ya, saya niat sholat fardu duhur ini dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim, misalkan begitu. Itu boleh silahkan, asalkan sebelum salam itu masih terbentang waktu untuk menghadirkan niat sholat jamaah takdim ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah al-muwalatu, berturut-turut bainahuma, di antara di antara kedua sholat tersebut. Nah, dalam hal ini Syekh Yusuf Az-Zubaidi dalam kitab Irsyadul Anam, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud berturut-turut di antara sholat yang keduanya itu maksudnya adalah tidak memisahkan antara kedua sholat itu dengan waktu yang lama. Nah, batasan waktu yang lama itu seperti apa? Nah, menurut beliau adalah jaraknya itu 2 rakaat sholat yang dilakukan oleh seseorang. Kalau misalkan
dua rakaat itu 3 sampai 4 menit, berarti tidak boleh melebihi 3 sampai 4 menit seseorang dalam melaksanakan ibadah. Itu waktu bolehnya seseorang kosong terlebih dahulu antara ada jeda antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, itu jedanya minimal, ya. Seseorang melaksanakan dua rakaat sholat. Ya, kalau tadi dihitung 3 sampai 4 menit, berarti tidak boleh melebihi 3 sampai 4 menit. Sehingga dalam hal ini nggak boleh beres sholat duhur, ngopi dulu gitu ya. Atau misalkan ngosok dulu, istirahat dulu, tidak boleh. Tapi dianjurkannya adalah untuk bersegera. Kalau ada jeda berarti lamanya, waktunya adalah tidak melebihi daripada seseorang melaksanakan dua rakaat sholat. Begitu. Kemudian wadawa mul udri, dan yang keempat adalah masih dalam keadaan udur, artinya masih dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Belum sampai ke rumah begitu ya. Jadi kalau misalkan sudah balik lagi ke rumah itu sudah hilang keudurannya. Atau misalkan sudah sampai tempat Bapak Ibu sekalian, tempat tujuan, tapi sudah berniat di tempat tujuan itu untuk tinggal lebih daripada 4 hari. Teh Tiara mau ke Yogyakarta. Di Yogyakartanya sudah punya niatan mau tinggal di Jogja 5 hari. Begitu Teh Tiara sampai di kecamatan tempat kita tinggal, maka itu Teh Tiara sudah tidak disebut lagi sebagai musafir, tapi disebutnya adalah sebagai mukimin, gitu ya. Kenapa? Karena batas paling minimal sedikit seseorang disebut musafir itu adalah 4 hari 4 malam. Ini perlu diingat ya, Bapak Ibu sekalian, disebut batasan seseorang musafir itu kalau tidak melebihi 4 hari 4 malam. Kalau seandainya seseorang sudah punya niatan tinggal di Jogja lebih daripada 5 hari, itu sudah sampai di tempat tujuan pun sudah tidak lagi jadi musafir, tapi statusnya menjadi mukimin. Nah, Bapak Ibu, ini 4 syarat terkait syarat sahnya jama' takdim. Tapi juga perlu kita ketahui ada syarat ada syarat secara umum seseorang dalam melaksanakan sholat jama'. Ya, ini kan tadi syarat khususnya jama' takdim. Sekarang adalah syarat umum seseorang bolehnya menjama'. Yang pertama adalah tadi berada di dalam jarak minimal di 80 kilometer ya Bapak Ibu sekalian. Ini diungkapkan oleh sebagian ulama termasuk Ustadz Piranda juga menyampaikan demikian gitu. Tapi kalau misalkan melihat pendapatnya secara umum, ulama madhab Syafi'iyah itu adalah minimal di 81 kilometer. Yang kedua adalah sudah keluar dari tapal batas baladnya. Nah, kita pahami yang dimaksud balad ini apa? Kata para ulama, yang disebut balad itu minimal ada 3. Yang pertama adalah dia punya pasar sendiri. Ini disebut balad nih. Yang pertama adalah dia punya pasar sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia punya satu hakim. Berarti satu hakim ini apa? Kalau dalam satu daerah, ya kita sebutlah misalkan KUA. Yang ketiga adalah punya keamanan. Berarti apa itu? Polsek. Kalau punya pasar sendiri, ada KUA-nya di sana, kemudian ada polsek, maka itu disebut balad. Nah, di Indonesia mah, di kita mah balad itu disebut dengan kecamatan. Jadi kalau misalkan kita berdiam diri di satu kecamatan, misalkan kecamatan Parongpong, maka seseorang boleh menjama itu tidak boleh ketika masih berada di dalam kecamatan itu. Boleh seseorang menjama manakala kemudian sudah keluar dari kepada kecamatan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Itu yang dimaksud dengan balad, gitu ya. Terus gimana tuh ada orang yang kemudian mau bepergian sholatnya tuh di rumah. Jadi sholat jamaah itu sebelum pergi dia sudah melaksanakan sholat jamaahnya di rumah. Atau misalkan di dalam kecamatan itu sendiri. Secara umum para ulama itu tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena sebab menjamahnya belum dilakukan. Apa itu safarnya belum terjadi. Dia masih berada di rumah. Dia masih berada di kecamatannya. Jadi kalau misalkan mau menjama sholat,
maka harus keluar terlebih dahulu daripada baladnya, tanapi daripada kecamatannya. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan sholat jamaah masih berada di rumah? Ada sebagian ulama yang memperbolehkan, tapi dengan syarat kalau dalam keadaan darurat. Misalkan Pak Asep mau ke Australia pendampingan santri STAI, dikejar waktu kalau misalkan tidak sholat jamaknya tidak di rumah, wah ini bakal ketinggalan karena nanti kalau sudah berjalan, kalau sudah pergi ini nggak bakal ada kemungkinan untuk mampir terlebih dahulu di rest area karena ngejar waktunya, gitu ya. Maka kalau dalam keadaan darurat, sebagian ulama tetap memperbolehkan silakan karena kondisinya dalam keadaan darurat. Tapi kalau seandainya tidak dalam keadaan darurat, masih bisa memungkinkan untuk menepi terlebih dahulu ke rest area dan melaksanakan sholat jamaah, maka dalam hal ini para ulama tidak memperbolehkan seseorang melaksanakan sholat jamaah di rumah. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah perjalanannya bukan maksiat. Kalau misalkan perjalanannya untuk melakukan kemaksiatan, maka dalam hal ini tidak sah seseorang melaksanakan sholat jamaah, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mau ke Jakarta, tapi tujuannya adalah untuk merampok bank. Ini ketua perampoknya bilang supaya lebih berkah dimudahkan oleh Allah nanti sholatnya kita menjamak saja gitu ya di perjalanan. Nah, ini tidak sah menjamak sholatnya. Kenapa? Karena tujuannya adalah kemaksiatan untuk merampok. Nah ini syarat secara umum Bapak Ibu sekalian seseorang mau menjamak ataupun nanti mau mengkosor begitu ya. Yang pertama adalah eh, berada dalam jarak kurang lebih minimal di 80 kilometer. Kemudian yang kedua sudah keluar daripada kecamatannya. Dan yang ketiga adalah bukan perjalanannya ini untuk kemaksiatan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu kemudian dipahami, Bapak Ibu, tadi ya, bahwa waktu seseorang bolehnya melaksanakan sholat jamaah itu adalah, seseorang dikatakan musafir itu adalah selama 4 hari 4 malam. Jadi kalau tadi Teh Tiara di Yogyakarta itu selama 4 hari 4 malam, maka selama tinggal di Yogyakarta 4 hari 4 malam, Teh Tiara boleh menjamak sholatnya duhur dengan asar, maghrib dengan isya selama 4 hari itu boleh silahkan bisa melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau tiara jamak takdim berarti sholat isya ditarik ke sholat maghrib. Ketika nanti masuk waktu sholat isya maka kita tidak usah lagi melaksanakan sholat isyanya karena sholat isyanya sudah dijamak ke waktu sholat maghrib. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun kalau misalkan Teh Tiara tadi menetap di Yogyakartanya lebih daripada 4 hari, 5 hari 5 malam, maka Bapak Ibu sekalian yang boleh dijama sholatnya itu adalah satu ketika pada saat bepergian, pada saat melakukan perjalanannya. Ketika menuju ke Yogyakartanya di perjalanan itu boleh dijama, tapi ketika sudah sampai tidak boleh lagi menjama. Dan yang kedua adalah pulangnya. Nah, pulangnya itu juga boleh dijama. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau misalkan Teh Tiara itu tidak menentu di Yogyakartanya berapa hari. Karena Teh Tiara ditugaskan dari SMA Putri ini untuk membuat sekolah di Yogyakarta misalkan. Dan belum ada ketentuan kepastian di sananya berapa hari. Nah, maka dalam hal ini para ulama menyampaikan batasan orang yang memang tidak menentu itu adalah di 18 hari. Jadi kalau tidak menentu urusannya sampai kapan, maka kata para ulama wabil khusus di madhab syafi'iyah ya, ini ditentukan boleh menjama itu selama 18 hari. Berarti nanti kalau tanggal 19 masih belum ada keputusan juga di sana, masih belum selesai urusannya, maka di tanggal 19 itu sudah tidak boleh dijama karena waktunya itu hanya sampai 18 hari saja. Kecuali kalau misalkan seseorang pindah-pindah.
yang pertama ke Yogyakarta selama 4 hari, gitu ya. Terus dari 4 hari langsung ke mana? Langsung ke Jakarta lagi. Dari Jakarta 4 hari, kemudian ke Semarang lagi 4 hari. Nah, selama tidak melebihi dari 4 hari, maka selama itu seseorang boleh menjamak, ya, asalkan tadi antara satu tempat ke tempat yang lainnya itu minimal di 80 kilometer. Itu boleh silakan menjamak. Badan nomaden kegituan sampai hari kiamat juga berarti boleh silakan untuk melaksanakan sholat jamaah hatta yaumal kiamat. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang boleh untuk menjama bahkan sampai seumur hidupnya adalah orang yang menjadi supir transportasi antar provinsi. Ayo we bolak-balik tiap 2 hari, 2 hari sekali bolak-balik lagi. Selama itu dilakukan seumur hidupnya, maka seseorang itu boleh menjama selama itu. Ya, selama dalam keadaan itu. Dia jadi supir bolak-balik 2 hari sekali, itu sholatnya boleh dijama, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu perlu diketahui waktu yang memang dibatasi oleh para ulama terkait bolehnya seseorang untuk melaksanakan sholat jamaah. Mungkin itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada waktu 4 menit lagi. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Boleh silakan. Boleh Pak. saya Ustaz? Ya, Bismillah. Bilang Ustaz. Ini terkait dengan tadi pertama mengenai eh, hal-hal yang membolehkan, empat hal yang membolehkan membolehkan di jamaah itu sakit, safar, kemudian adanya hujan lebat ya, dan macet. Macet ini berarti itu pendapat ulama yang sekarang ya kontemporer berarti. Nah, kalau seumpamanya misalkan seseorang yang uzurnya itu seorang dokter misalkan, dia sedang melakukan suatu kegiatan operasi yang tidak mungkin meninggalkannya, itu kan tidak ada dalam kategori ini, apakah diperbolehkan seperti itu? Apakah dimasukkan dalam kategori macet itu seperti itu? Yang pertama Baik. itu, yang kedua, kalau misalkan seseorang itu bekerja di luar kota ya, misalkanlah di Jakarta atau di Jogja, kemudian dia pulangnya itu seminggu sekali nih. Nah, yang dijamanya itu selama di Jogja gitu atau pada saat pulang saja. Kalau misalkan pulangnya itu hanya sekedar hari Sabtu Minggu saja gitu ya, kemudian kembali lagi ke Jogja misalkan kan. Nah, apakah selama di Jogja itu boleh dijama 4 hari itu maksimalnya? Ya, karena itu sudah pasti ya tujuannya sudah jelas, kemudian dia bekerja di sana, atau dia pada saat pulang ke Bandung justru di zamannya gitu. Ya, Ya. itu aja. Baik, baik. Terima kasih Pak Asep. Saya jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama ya. Jadi terkait yang jamak kana macat itu sebetulnya bukan pendapat ulama kontemporer, bukan pendapatnya ulama kekinian gitu ya. Ini sebetulnya sudah dari dulu, bahkan ini adalah pendapat kaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi kalau disebut kaul qadim berarti Ya, Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Ini ya, pendapatnya betul. beliau, ya, termasuk Imam Ibnul Munzir juga berpendapat hal yang sama. Nah, dalam hal ini berarti bukan pendapat yang sekarang-sekarang, tapi sudah dikemukakan lebih dulu gitu ya. Iya, Termasuk siap. tadi kaul kadimnya Imam Syafi'i. Nah, ketika kemudian eh naon tadi teh? Dokter, seorang dokter. Oh, seorang dokter. Ketika kemudian seorang dokter dalam keadaan operasi begitu, sehingga tidak memungkinkan untuk meninggalkan aktivitas operasinya terlebih dahulu karena ini membahayakan nyawa seseorang, maka dalam hal ini dikategorikan boleh untuk menjama begitu Pak Sep, karena ini masuknya kepada seperti Darurat halnya ya. seseorang dalam keadaan sakit begitu ya. Iya, Jadi iya. kalau misalkan memang dalam kondisi darurat seperti itu, seorang dokter sedang operasi tidak memungkinkan untuk meninggalkan operasinya terlebih dahulu, dan kita tahu bahwa kalau operasi itu bisa sampai 4, 5 sampai 7 jam begitu ya. Sehingga kemudian kalau misalkan Gimana Ustaz? Suaranya? ya bisa sampai 5 sampai 7 jam, maka itu boleh silakan untuk sholatnya di jama. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari gitu. Halo?
Suara saya masih ada?